Datengin satu-satu, saya minta maaf. Sampai diludahin segala macam, serius ya. Wah, tadi kalau orang berani ngeludahin saya dulu mah, saya tak karungin dulu itu. Serius, lu tahu, saya orang nagih saya utang satu ketika sama orang ya. Saya ingat sekali utangnya 300 juta sama orang ini. Orang itu, saya utang 300 juta sama orang ini. Kita berusaha masih jalan, tapi orang ini belagu sama saya gitu loh. Orang ini ngirim preman. 30 orang coba dikirim preman 30 orang ke rumah saya, ke kantor saya waktu itu. Ya, ini ada Pak Maruli Siregar. Silakan. Ya. Shalom Pak Pastor. Shalom. Salam semuanya. Terima kasih sepanjang tahun 2021 mulai kenal Pak Pastor dan mengikuti banyak hal-hal luar biasa, pendidikan, ajaran. Saya merasa terberkati. Pertanyaan saya ini aja Pak Pastor. Dari Bilangan 11 ayat 18 sampai 23 saya baca ya Pak. Ya. Ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Pertanyaan saya ini, Pastor. Musa itu udah benar-benar dekat sekali dengan Tuhan ya Pak, dan mengalami banyak sekali mukjizat yang dialami bersama jemaatnya Israel. Tapi di satu titik ini dia meragukan firman Tuhan ya Pak. Apa karena memang setiap kejadian atau situasi mukjizat apapun bentuknya itu sesuatunya itu seperti masuk akal dan nyata ya Pak. Tapi untuk yang satu ini Musa agak kurang yakin itu Pak. Pertanyaannya itu aja Pak. Maksudnya kurang yakinnya di mana? Itu kayak dia bilang ini kan di ayat 21 ini dia bilang, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu atau sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ya. Itu bukan ragu namanya. Dia nggak ngerti caranya Tuhan. Paul suaranya kecil. Oh, sebentar. Ya, oke, lupa tak nyalain. Ya. Dia belum tahu caranya Tuhan. Jadi dia pikir di padang gurun itu, di padang belantara itu kan ada rumput, tapi kan rumputnya kan dikit-dikit, bukan padang rumput kan, tapi rumput ya semak-semak belukar begitu ya. Bagaimana caranya bisa tiba-tiba ada domba, kambing domba, sapi segitu banyak untuk kasih makan 2 juta orang itu? Dia pikir kan kasih makan dengan kambing domba dan lembu sapi kan? Nggak taunya kan dikasih apa? Burung puyuh kan?
burung puyuh digiring. Nah, Musa nggak kepikir sampai situ kan? Gimana caranya Tuhan, nggak mungkin segitu banyaknya. Nah, tapi kan caraku bukan caramu, kata Tuhan. Nah, kan kita juga suka begitu toh. Gimana mungkin Tuhan, kayak saya ya waktu disuruh full time, Tuhan, utang saya masih banyak Tuhan, malu Tuhan. Saya mau selesaikan dulu. Wah, saya nekat ya, sambil setahun itu, sambil saya melayani itu, sambil saya setahun saya, semua yang tak kerjaan itu bener-bener nggak ada yang begitu saya suruh orang bayar. Saya ini bisa benerin komputer ya. Saya ini bisa jago benerin komputer, saya jago. Nah, begitu saya set ini komputer segala macam, kalau saya kasih gratis ke orang, kalau kasih gratis, komputernya nyala. Begitu saya bayar, suruh orang bayar, mati komputernya. Lucu kan? Ada kasih project-project, bisa tiba-tiba cancel. Begitu saya ngenalin ke orang, jadi semua. Nah, contohnya seperti itu ya. Dari situ saya belajar, ya, jangan mengandalkan kekuatan kita, cara berpikir kita. Nah, itu tadi ya, seumur hidup saya itu 90% hidup saya itu hidup karena keberuntungan. Walaupun saya ini apa namanya ya, talentful ya, apa juga saya bisa deh. Pokoknya saya belajar, saya bisa. Lihat apa belajar, pokoknya saya bisa nanti. Tetapi semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan itu karena saya, bukan karena saya talentfulnya itu ya, lucunya begitu, tapi karena keberuntungan. Sebagian besar hidup saya karena beruntung. Nah, karena Tuhannya sediakan. Bagaimana Tuhan? Ya nyatanya beres sih sekarang ini. Kalau enggak saya nggak mungkin tampil tiap hari di YouTube kayak orang edan apa. Orang bilang buron banyak utangnya, nyatanya saya tiap hari ada di sini di YouTube. Ya kan? Itu sama dengan Musa. Dia berpikirnya apa yang cara dia berpikir, matematikanya dia kan. Ini nggak mungkin Tuhan. Tapi kan Tuhan bilang caraku bukan caramu kan. Nggak tahu dikirimnya burung puyuh kan. Kayak saya coba, saya utang ratusan juta ya waktu itu sama satu orang. Orangnya cuma datang bawa surat penghapusan hutang. Sudah Pak Paul melayani saja. Terus dikasih suratnya. Dihapus hutang saya waktu itu 475 juta kalau nggak salah. Sama orang ini ya. Datang. Saya pikir mau ajak ribut lagi itu kan. Karena sebelumnya kan sempat gegeran saya sama pengacaranya dia. Wah, saya bilang lawan lah. Tapi waktu itu kan saya sudah bertobat, saya nggak mau lawan. Dalam hati begitu pengacara datang, mati aku. Saya udah bilang, wah kamu berdoa deh. Aku bilang, iya kamu berdoa di dalam deh. Aku hadapin deh. Terus saya ngomong sama dia, baru ngomong sebentar. Terus bilang itu, nah, Pak Paul jangan salah paham. Baru bulan lalu kita ribut gede sama orang ini, saya ribut gede gitu ya. Karena ini ya, pokoknya ada sesuatu lah. Karakter saya masih nggak baik waktu itu ya, ditantang saya langsung umup ya kan. Tapi kan terus saya ingat saya mau bertobat kan, jadi saya bilang nggak, saya nggak mau lawan. Terus tiba-tiba orangnya datang sendirian lagi, biasanya berdua bertiga kan, takut sama saya. Nah, kali itu dia sendirian datang, terus dia kasih surat. Loh kenapa? Iya, katanya Pak Paul biar melayani saja. Sudah tahu Pak Paul bertobat katanya. Udah, dari mana coba? Wah, siapa yang mau ngapus utang segitu banyak? Cuma dihapus begitu saja. Cuma dikasih kertas, tapi Pak Paul kudu tanda tangan ini ya. Karena ini buat audit ya, biasa kan penghapusan utang kan harus karena buat audit. Karena itu perusahaan besar ya. Kalau nggak salah sudah go public kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya lupa itu. Perusahaan itu gede banget. Dihapus saya loh. Utangnya cuma dihapus begitu saja. Belum yang lain-lain ya. Yang datang, kok mau fokus melayani saja. Cuma begitu tahu, cuma digituin aja saya. Datang, ya ini saya sedang melayani sudah. Oh, ada lagi ya orang Islam datang. Pak, kalau saya nanti suatu ketika ini saya doang saya bayar, tapi sekarang saya nyerah Pak, nggak bisa. Dia bilang, nah Pak Paul harusnya ngomong dari kemarin. Jadinya saya nggak berkewajiban datang karena Pak Paul ini saya tungguin. Semua gimana caranya coba penghapusan hutang itu? Anda pikir
tanpa harus ribut, tanpa harus perang lewat sidang apa segala macam, yang puluhan miliar itu. Caranya begitu, dengan cara Tuhan yang kita nggak ngerti. Busuk ketika saya merendah, waktu saya nantang-nantang itu orang makin kenceng, makin menjerit, walaupun saya lepas semua, tapi menjerit, makin dijiret saya. Begitu saya ngomong, saya minta maaf, saya datangi satu-satu ya, dan ada juga yang pernah saya kaprok ya, yang saya hajar itu ya, saya datangi satu-satu. Ada yang juga yang sampai hancur-hancuran hidupnya ya, karena dia kirim orang ya saya lawan misalnya kan itu. Tapi akhirnya semua dibereskan. Nah begitu caranya ya. Dan kemudian habis saya melayani full, saya serahkan sama Tuhan, ternyata itu tadi ya, caranya ajaib ya. Sejak 2014 itu sampai 2018 sebelum saya berangkat, 4 tahun itu Tuhan pulihkan hidup saya. Coba, dari saya kemari besok mau makan apa saya nggak tahu. Saya nanya sama Tuhan, saya protes. Nggak bisa Tuhan, nggak mungkin. Mau kayak Pak, saya nggak mau minta-minta uang terus buat bayar utang. Nggak mau, terus saya minta-minta persembahan. Kayak pendeta-pendeta gitu kan. Minta persembahan terus buat ngumpulin kekayaan. Nggak mau Tuhan. Saya berpikirnya kayak Musa tadi. Nggak mungkin Tuhan. Nah, ini sekalian Anda, supaya Anda belajar ya. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Gimana cara saya? Nggak tahu ya, pokoknya saya ngelangkah sama Tuhan, ada rema ya, cinta kepada Tuhan, sehingga saya mau merendahkan diri, datangi satu-satu, saya minta maaf, sampai diludahin segala macam, serius ya. Wah tadi kalau orang berani ngeludahin saya dulu mah saya tak karungin dulu itu, serius lu tahu. Saya orang nagih saya utang satu ketika sama orang ya, saya ingat sekali utangnya 300 juta sama orang ini. Orang itu saya utang 300 juta sama orang ini. Kita berusaha masih jalan, tapi orang ini belagu sama saya gitu loh. Orang ini ngirim preman 30 orang, coba dikirim preman 30 orang ke rumah saya, ke kantor saya waktu itu. Kantor saya dulu itu ada di HSBC ya, di gedung besar itu ya, di Wisma besar. Udah ngasem ini orang kirim preman. Terus caranya gimana? Waktu itu saya, pokoknya singkat cerita, tak lawan preman ini kan. Tengah jalan, dicegat. Ya kan, terus saya bilang, kalau kita tarung sekarang, kamu atau saya mati. Ya kan, saya bilang begitu. Tapi terus malamnya, saya kepikiran lagi kan, masa mau kayak gini terus? Terus tak panggil pimpinannya si preman-preman ini ya. Tak panggil, tak bayarin, nggak pernah datang lagi. Terus satu lagi ada preman lagi datang lagi, beres pokoknya ketemu saya. Akhirnya orang ini waktu itu kita udah perang, udah menang-menangan pokoknya, kamu atau saya yang menang. Waktu itu wah kita udah ngeri sekali ya, waktu hidup saya udah ngerikan sekali waktu itu. Makanya dari berdarah-darah ke berdarah-darah. Ya itu tadi, kenapa saya hidupnya dengan kekuatan sendiri. Tapi sebetulnya kalau saya dulu ngerti ya, kita merendah. Kalau ada agape itu, masalahnya kan saya sudah nggak mau kan. Nah, jadi saya nggak berjalan dengan keberuntungan lagi, nggak pakai hoki lagi, tapi jalannya dengan kekuatan sendiri. Wah sial terus, dari sialan ke sialan. Dari situlah karakter saya dirubah tadi. Ya saya ngelihat, terus begitu saya bertobat 2014, setahun, wah saya tahan, saya nahan, dihina orang, di apa, setahun itu saya tahan. Untung cuma setahun, kalau lebih dari setahun entah, tapi Tuhan pasti kuatkan, kalaupun lebih dari setahun Tuhan pasti kasih kekuatan. Tapi setahun itu ya, wah kita tegang terus tiap hari, saya nggak ngerti apa, tapi tiba-tiba badai itu tenang. Tiba-tiba orang datang bersahabat. Malah saya pernah hutang sama orang, ada lagi ya. Orang itu datang ke rumah saya bawa babi ini, bawa baikut. Terus tadi yang saya hutang itu, suatu ketika Imlek dia manggil saya. Kamu gimana? Iya masih begini Pak. Kita melayani cuman begini. Ini Imlek, ini angpau buat anak-anakmu. Ya gitu loh Pak. Jadi kita nggak ngerti, bahkan dengan musuh-musuh pun akhirnya diperdamaikan saya. Dengan musuh-musuh itu diperdamaikan. Dan saya dikenalkan, akhirnya nggak ketemu sama yang serigala-serigala lagi. Saya ketemunya dengan orang-orang yang baik.
Yang bahkan saya dikasih handphone ya. Ada yang kasih handphone saya juga malam tahun baru. Pak Paul kenapa? Di telepon nggak bisa, handphone saya rusak. Tak tunjukkan, handphone saya rusak. Ya nggak mau beli ya, memang apa namanya kita lagi ngirit. Dibeli handphone baru, dikirim handphone baru. Harganya waktu itu handphonenya 3,5 juta kalau nggak salah. Dikirim handphone baru. Ngeri kan? Cara Tuhan kan? Justru dari orang-orang yang lawan-lawan saya ini, yang mereka kemudian bahu-membahu membangun hidup saya sampai saya bangun lagi. Ya, jadi cara Tuhan itu bukan itu yang dimaksudkan tadi, bukan pusaraku. Nah, itu sebenarnya kalau buat kotor kan bagus tadi kan. Musa berpikir dengan caranya manusia, hitungannya manusia, tetapi akhirnya dia mengalami caranya Tuhan. Mana nyangka dia burung puyuh dikirim segitu banyak, sampai jutaan burung puyuh. Mana nyangka saya, tiba-tiba setahun saya besok mau makan apa nggak ngerti, tahun berikutnya saya sudah keliling dunia. 2000 itu, polisi itu salah ya, saya ke Hong Kong itu 2015, 2016 saya ke Hong Kong itu, ke Thailand. Udah keliling dunia saya, baru tahun kemarin bingung mau makan apa, tahun besoknya saya sudah pergi ke Hong Kong, ke Macau, ke Thailand, ke Singapura, ke pelayanan luar negeri, udah keliling Indonesia, udah keliling dunia tuh. Cara Tuhan ajaib ya, kadang-kadang bercanda nih Tuhan nih. Gitu Pak Maruli. Kalau saya jadi Musa, saya sampai melongo loh kalau sesuatu itu ya. Saya mikirnya kambing domba, Tuhan kirimnya burung puyuh. Kan nggak nyangka kan. Gitu loh. Dan dimaksud gitu Pak Maruli. Bukan saya nggak percaya Tuhan kan, berarti kan. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Saya percaya Tuhan. Yang saya berpikir, saya akan bekerja dan Tuhan berkati saya, terus kemudian di puncak karir saya berhenti. Ya kan, maunya kan begitu kita semua kan? Dan ya kan Tuhan cara menyelesaikannya dengan cara yang lain. Wah, saya ini buka-bukaan ke Anda semua ya, supaya Anda belajar. Saya buka, nggak ada yang saya tutupi. Ya, saya buka semua. Nah, gitu ya. Itu jawabannya panjang ya, tapi saya sekalian kesaksian karena ini kan kita lagi ibadah, bukan cuman tanya jawab doang. Jadi sekalian kesaksian gitu Pak Maruli ya. Luar biasa kan? Beruntung kan? Musa ini kan beruntung. Saya ngalami ya, jadinya ya, saya ngalami. Makanya saudara, saya nggak taruh rekening saya ya. Saya nggak taruh nomor rekening saya. Ya, karena nanti orang-orang yang pernah marah sama saya, yang masih belum memaafkan saya, kan jadi enek ya kan. Paling mau ya, kayak kemarin kan sudah ada omongan kan, saya bukan penjahat, ya memang saya bekas penjahat, tapi kan rekening nggak ada yang masuk ke saya, semuanya masuk ke yayasan. Dan ketua dan ibu ketua yayasan itu orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Kalau bahasa Jakartanya tajir melintir ya. Anda kapan-kapan boleh kenalan sama ibu ketua dan pak ketua, main ke rumahnya. Nanti Anda baru ngerti itu yang saya ngomong. Ya, makanya saya nggak kasih nomor rekening saya. Supaya walaupun saya lurus hati pun, orang belum tentu kan. Namanya orang sirik. Nah itu omongan kemarin itu kan. Ada omongannya yang katanya saya, pamer-pamer gitu. Tapi kan yang penting sekarang saya buka. Nah itulah caranya. Itu cara saya. Masalah integritas dan kredibilitas ya, itu tambahannya begitu, karena saya tahu diri ya, domba Tuhan. Silahkan. Amin.